Ini jam terbang ya, pro jam terbang ya. Deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Rumah semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih kepada Bang Suil yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing kepada teman-teman. Hari ini teman-teman berucap. Ada yang baru datang? Pertama kali datang? Ada 3 orang. Selamat datang di keluarga berucap ya Bang ya? Teman. Keluarga berucap. Selamat datang di berucap. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Suil, berucap itu tepat teman-teman untuk bisa cerita gitu ya. Cerita panggung untuk bercerita apa aja yang teman-teman ingin cerita gitu. Nah, pada sore hari ini saya ingin bercerita mengenai living in reality. Benar nggak bahasa Inggrisnya? Living in reality gitu. Nah, kenapa saya ingin cerita tentang ini? Akhir-akhir ini, lebih tepatnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah bulan Lebaran kemarin ya. Jadi saya cukup banyak bertemu beberapa orang gitu ya. Jadi ketemunya itu random. Jadi saya tidak membuat janji, hanya sekedar ketemu ajak ngopi gitu. Ada teman lama, ada teman baru, ada yang ketemunya itu bukan teman gitu ya, tapi temannya teman gitu ya. Ada ketemunya pejabat, ada berbagai orang. Nah, jadi kesimpulannya ketika saya ajak ngobrol ataupun mendengarkan cerita dari mereka, mereka selalu menceritakan tentang andai, berandai-andai, andainya gitu ya, misalnya gitu ya. Terus itu kita kelompokkan dulu ya. Saya dengar dari pejabat, harusnya Aceh itu nggak seperti ini. Nah, kita kembali ke Aceh, harusnya pemuda itu nggak seperti ini. Misalnya kalau seperti ada ini, kita itu bisa bangkit. Kalau misalnya pendidikan seperti ini, anak-anak kita nggak bakal kecanduan gadget misalnya ya. Nah, itu kan andai-andai ya, berandai. Itu pejabat. Lalu saya dengar dari teman-teman saya itu dia menceritakan tentang keinginan. Andainya misalkan saya setelah lulus kuliah, saya ingin keluar Aceh gitu ya. Seandainya saya umur 28, saya harus mapan. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah seringnya kita itu membuat ilusi sendiri, ya, membuat ilusi sendiri dari kehidupan kita. Jadi keseringan kita berandai-andai itu menimbulkan sebuah rencana. Nah, bagus kalau misalkan kita melahirkan sebuah rencana yang konkret. Artinya kita tahu langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya. Namun, yang terjadi adalah keseringan berandai-andai. Yang terjadi apa? Overthinking, ya. Makanya, ketika saya bilang itu living in reality, kadang orang takut hidup di kenyataan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kenyataan itu berhubungan dengan data. Data kita, kehidupan kita sehari-hari dari mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal berapa hari ini? 7. Kenyataannya apa? Apa kenyataannya kehidupan kita sekarang? Berhubungan dengan karir, berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keluarga. Itu kan ada data semua. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenyataannya apa? Cuman karena kita itu membuat ilusi sendiri, ya udah deh, entar aja aku nyelesain ini. Nah, itu kan berandai-andai. Ya, kita membuat ilusi sendiri, membuat nyaman kita sendiri. Akhirnya kita tidak hidup di dalam kenyataan yang sebenarnya. Yang sebenarnya harus kita hadapi adalah, misalnya kita itu harus selesai skripsi. Mohon maaf nih ya yang lagi nyelesain ya. Ada yang lagi nyelesain? Enggak ya? Oh ada. Mohon maaf ya. Misalkan, kita ambil contoh yang lain gitu. Misalkan kita ambil contoh yang lain, lagi mau nyambung S2 gitu ya.
Kenapa? Karena saya tertarik untuk nyambung S2. Misalkan kita mau nyambung S2, ya kita itu misalnya harus persiapan kan ya. Misalkan persiapan itu kalau lama biasanya, ada 1 tahun, ada 2 tahun gitu ya. Tapi karena kita merasa bahwa ntar aja deh persiapan misalnya untuk TOEFL atau IELTS gitu ya, ataupun apa GMAT atau apa, pokoknya ada banyak persiapan dokumen-dokumen. Tapi karena kita itu merasa bahwa entar aja kebutuhannya, jadi kita hold dulu. Padahal kenyataannya kita butuh persiapan itu. Kenapa nggak kita persiapan dulu, persiapan semua, setelah itu baru kita lakukan yang lain, sambilan ya. Tapi karena kita itu not living in reality, kenyataan yang kita tidak pahami, jadi kita tidak menyelesaikannya dulu. Kita hold. Ada beberapa kasus misalnya kayak di kehidupan kita itu, misalkan tentang karir, tentang keluarga, tentang keuangan gitu ya, tentang pendidikan, tentang banyak hal. Kita banyak yang kita hold, pending. Akhirnya yang kita lakukan apa? Nongkrong, main Mobile Legends ya, ngobrol sama teman gitu ya. You're not living in reality, betul ya? Akhirnya terjadi ketika pulang, overthinking lagi, overthinking and over and over. But it's not over. Tidak akan berakhir sampai teman-teman itu living in reality. Nah, realitanya apa? Kejadiannya apa sekarang? Apa? Misalkan contoh saya itu berapa menit lagi bang? 1 menit. Misalkan contoh ini langsung put aja gitu ya. Langsung put. Jadi misalkan saya lagi membangun startup gitu ya, namanya Surat Plus. Silakan dicek di website ya, suratplus.com. Nah kenyataannya sekarang kami ini kesusahan dalam membangun. Kenapa? Karena keuangan. Nah cuman ada beberapa orang itu kayak ngehold dulu. Ya udahlah kita ngembangin yang lain dulu. Karena keuangan itu ya masalah. Cuman ya gak usah dipikirin dulu, nanti stres gitu. Tapi nggak boleh. Ya harus itu dulu yang harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya itu kelar, baru yang lain bisa terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaannya sekarang untuk teman-teman di sini, ini bukan code ya bang ya, pertanyaan biar overthinking sedikit ya. Ini nggak tahu bahasa Inggris benar apa enggak. Are you living in a reality? Sure? Oke, good for you. Thank you untuk waktunya dan selamat sore semuanya. Siap. Terima kasih Bang Teguh. Bentar Bang Teguh. Oke. Biasanya kita setiap kali ada latihan bicara, ada kesempatan 1 orang untuk bertanya.